Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ada Ramapati Podcast dengan saya Lia Hidayat dan bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio ada Bapak Budi Prasetyo. Beliau merupakan Kepala UPT Pemakaman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dan kenapa harus kita obrolin ya? Karena memang ini mengenai sosialisasi peraturan daerah tentang pengelolaan pemakaman di Kota Pasuruan begitu. Pemkot Pasuruan melalui JDIH atau Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Pasuruan di podcast kali ini akan memberikan sosialisasi terkait perda itu tadi, yang mana tidak hanya mengatur tata kelola pemakaman secara fisik tetapi juga mencakup bagaimana menjaga kebersihan, keteraturan juga dan layanan yang lebih baik lagi bagi masyarakat. Jadi kita akan ngobrol lebih banyak. Ada informasi banyak yang nanti bisa kita ambil nih langsung dari narasumber kita. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak matur nuwun nggih sudah hadir di podcast kita. Ya, terima kasih juga sudah diundang. Iya. Dan Bapak Budi ini orangnya menyenangkan. Kalau kita ngobrolin pemakaman, insya Allah tidak menyeramkan. Iya. Karena kami ingin merubah mindset juga, mindset masyarakat bahwasanya yang dulunya makam itu identik dengan makam yang menyeramkan, kami ingin merubah itu menjadi makam yang nyaman dan menyenangkan. Betul. Seperti itu. Karena kan kita itu adalah orang-orang atau sanak saudara kita ya Pak ya. Sekali. Jadi kesan menyeramkan itu dihilangkan begitu. Siap. Baik Pak, apa sih Pak yang menjadi latar belakang keluarnya perda ini Pak mengenai pengelolaan pemakaman di Kota Pasuruan? Jadi kalau latar belakang itu karena saya sendiri kan masih baru di UPT Pemakaman ini, masih 2 tahun ini saya berada di posisi Kepala UPT Pemakaman. Baik. Jadi tahun 2015 bahkan itu saya masih baru masuk sebagai PNS di Kota Pasuruan. Jadi kalau sejarahnya bagaimana perda ini bisa muncul, saya sendiri kurang paham. Tapi dari hemat saya, memang perda ini dibutuhkan untuk pengelolaan pemakaman. Gitu. Pemakaman sendiri merupakan salah satu kalau di dalam RT RW ini menjadi ruang terbuka hijau. Yang ada di Kota jadi Pasuruan. Ruang terbuka hijau. Iya, jadi pemakaman itu salah satunya adalah ruang terbuka hijau di Kota Pasuruan. Nah, ini kan memang harus ada pengelolaannya. Seperti itu. Yang kedua, ya ini untuk kalau kita melihat pemakaman ini kan seringkali makam ini nggak tertata. Ya kan? Yang patokannya itu nisannya itu di sana, di sini, seperti itu sehingga kelihatannya itu tidak tertata dengan baik. Nah, ini yang ingin menjadi latar belakang bahwasanya makam ini ingin kita tata seperti itu. Yang kedua terkait dengan mungkin kumuh kesannya, kemudian kebersihannya ya Pak ya. Kebersihannya juga kumuh, kemudian itu gelap, ya, kemudian tidak tertata dan lain-lain. Nah, ini yang jadi kewajiban kami. Ya, kewajiban kami untuk membuat suatu aturan sehingga makam ini tertata dengan baik. Seperti itu. Ya, tadi itu kita ingin merubah mindset. Ya. Dari makam yang dulunya itu menyeramkan menjadi makam yang nantinya itu menyenangkan. Khususnya bagi peziarah, ahli waris. Sehingga mereka ketika datang untuk berdoa itu nyaman. Betul. Gitu. Jadi kelihatan kalau kita berdoa dengan nyaman itu kan enak, gitu kan. Kalau kita berdoa ternyata banyak kotoran, itu kan apa ya? Masih ada rasa merasa risih dan segala macam ya Pak ya. Itu yang ingin kami buang seperti itu. Dan tidak lain ini juga balik lagi ke masyarakat gitu ya, demi kenyamanan masyarakat juga ketika berziarah ke makam itu tadi ya. Baik, dan kalau sekarang Pak kondisi yang sepenglihatan jenengan nih ya, bagaimana sih pengelolaan pemakaman di Kota Pasuruan sebelum perda diterapkan begitu, dan mekanisme pengelolaan lahan pemakaman di Kota Pasuruan sendiri seperti apa Pak? Jadi kalau sebelum perda ini diterapkan, saya dulu dari kecil saya di Pasuruan. Baik. Ya. Asli Kota Pasuruan ya Pak ya. Ya. Meskipun di pinggiran ya. Perbatasan. Kalau kita dulu melihat makam itu kan kumuh ya. Dulu kalau saya lewat Purut 2,
makam Puro II Iya. ya. Itu kan tidak berpagar, Iya. ya kan? Kemudian tidak tertata dengan baik. Kemudian lampunya juga penerangan seadanya, Kurang ya. iya kan? Seperti itu. Nah, kalau sudah menjelang maghrib atau maghrib dan ke atas seperti itu kan kalau lewat situ kan kayak gimana ya? Ya, itu Rasa tadi ya, was-was, betul. kemudian melihatnya itu kok ya jadi serem seperti itu. Tapi kalau sekarang kalau jenengan lewat situ, lampu sudah bagus, betul. berpagar, rapi. Ya. Orang lewat situ nggak ada masalah sekarang. Gitu. Mau jam berapapun lewat situ oke-oke aja. Gitu. Nah, Padahal itu yang sebenarnya juga baik-baik saja ya. Cuman karena memang penerangannya kurang waktu itu, Betul kemudian sekali. juga tidak ada pagar yang yang bagus, yang menutupi lah ya, Iya, gitu kan, betul. dari jalan dengan pemakaman itu tadi. Tapi sekarang sudah hal-hal sederhana itu yang juga ternyata membuat masyarakat nyaman ya Pak ya. Betul sekali. Seperti Oke. itu. Bahkan masyarakat yang nggak harus berkunjung ke makam, yang melewati jalan Yang melewati. itu juga sudah nyaman juga. Gitu. Oke, baik. Dan ini yang mungkin juga dirasakan masyarakat ya, bisa membedakan begitu dulu dan sekarang seperti apa gitu. Kemudian apa saja sih Pak poin-poin utama yang ada dalam Perda ini mengenai pengelolaan pemakaman ini Pak? Ya kalau Poin utama kalau kita bicara nomor poin utama. 1 tahun 2015 tentang pemakaman itu poin yang ada di situ yang pertama jenis makam. Ya, jadi kita ada jenis-jenis makam. Yang pertama itu makam TPU, tempat pemakaman umum. Itu yang dikelola oleh pemerintah. Oke. Saat ini ada 8 TPU yang dikelola oleh pemerintah. Yang kedua ada TPBU, tempat pemakaman bukan umum. Oke. Ini yang dikelola oleh warga. Ya. Saat ini kami kemarin mendata itu TPBU itu ada sekitar 70-an. Oh, di Kota Pasuruan ya Pak Di ya? Kota Pasuruan. Jadi masyarakat punya makam sendiri seperti di lingkungannya. Itu kami data kemarin ada sekitar 70-an. Oh, Gitu. oke. Kemudian ada makam khusus. Nah, seperti yang tadi dibilang, makam khusus kayak makam Romo Yai Hamid, Mbah Hamid, kemudian makam Mbah Gede, makam Mbah Sleman, makam Sulaiman ya, makam Mbah Selagah, tokoh-tokoh yang ada di Pasuruan ya Pak. Oke. Itu yang terdata kemarin di Dinas Pendidikan itu kan ada sekitar 9 seperti itu. Padahal sebenarnya kalau kita mau mensurvei lagi, kemarin kita juga sudah survei juga di UPT pemakaman. Oke. Ada banyak makam khusus yang memang belum terdata di pemerintah gitu. Nah, ini kan juga menjadi hemat kita, perhatian kita untuk mendata makam-makam itu. Oke. Sehingga menjadi salah satunya nantinya sebagai sarana edukasi bagi masyarakat. Betul. Gitu. Kemudian berikutnya adalah jenis tempat pemakaman umum. Jadi TPU sendiri ada pembagian juga. Ada pembagian lagi ya Pak ya? Ada makam Islam, ada makam Kristen, dan ada makam Buddha dan Hindu. Nah ini kalau makam Kristen, Buddha itu sama Hindu itu ada di Bong. Nah, kalau kita tahu kan ada di Bong itu satu wilayah itu jadi satu. Kemudian ada ukuran makam. Jadi ukuran makam yang ini saya ngomongin makam Muslim ya, gitu ya. Okay. Ukuran makam kalau yang ada di Perda itu 2x1. 2x1 dengan jarak antar makam itu sekitar 30 cm. 30 cm. Nah, kalau makam-makam lama atau makam-makam umum yang dikelola oleh warga, kalau kita melihatnya itu kan sudah nggak standar. Nah, ini yang ingin kita kelola, kita standarkan nantinya ke depannya seperti itu. Kemudian ada layanan pemakaman, mulai dari pendaftaran, pemakaman, kemudian pembongkaran makam, kemudian penataan makam, bahkan pengelolaan makam, kebersihan. Nah, itu termasuk pelayanan di kami. Itu beberapa waktu lalu sempat, bahkan kalau nggak salah lupa saya di makam mana gitu, ada bertuliskan tidak boleh dikijing ya sekarang ya Pak ya? Oh, semua itu kan sebenarnya ada seperti itu. Iya, berarti kan memang itu jadi salah satu perhatian dari betul sekali. Jenengan juga enggak ya? Iya, itu masuk di Perda juga. Jadi memang ada larangan untuk melakukan pembangunan di atas makam, apapun itu memang dilarang. Baik. Kecuali batu nisan. Oh iya, ya. Dengan batu nisan harus ada nama, kemudian nggak perlu alamat ya, ya nggak perlu alamat, nggak perlu nomor telepon ya. Nanti dikiranya KTP lagi Pak. Nah, itu, jadi ada nama, kemudian itu tanggal kematiannya seperti itu. Itu yang memang
kewajibannya harusnya seperti itu. Oke. Seperti itu. Tidak boleh larangannya yaitu tadi Tidak boleh mengkicing ada atau pembangunan membangun. ya. Itu. Cuman memang karena perda ini keluarnya tahun 2015, sedangkan kicing itu kan sudah banyak tuh sebelum 2015 itu ya. Ini kami memang masih kesulitan. Oke, tapi dari peraturan itu ada masyarakat yang masih kekeh nggak Pak? Beberapa kan ada ya? Beberapa ada. Memang kami dan sudah sampai melarang. sekarang? Sampai sekarang masih ada, gitu. Karena mereka takut kalau makamnya itu hilang atau ya gimana seperti itu. Ya memang saya juga konsen juga ke sana seperti itu. Ada perhatian juga. Cuman tetap aturan. Ya. Nah, kita tetap melarang. Oke, jadi sampai sekarang juga masih ada sosialisasi ya Pak ya? Masih ada. Oke, berarti di setiap makam sudah ada tulisan itu dilarang melakukan kijing ya? Iya. Okay. Kemarin kami juga sempat ada program juga, Mbak, pada saat sebelum Lebaran, pada saat bulan Ramadan itu kami melakukan sosialisasi untuk dilakukan pembongkaran terhadap pagar. Jadi di dalam makam itu biasanya kan ada pagar makam yang mungkin dalam satu pagar itu hanya terisi satu makam atau dua makam. Betul. Tapi masih ada apa namanya itu space, ada lahan sisa lahan itu yang besar seperti itu. Nah ini kemarin kami sosialisasi ke masyarakat untuk segera dilakukan pembongkaran. Alhamdulillah ya kita kasih waktu 3 bulan untuk melakukan pembongkaran. 99% sudah dibongkar. Ya. Di Purut 2 ini tinggal 1 yang belum terbongkar. Ini kami sudah sosialisasi lagi, kita lakukan pendekatan ke ahli waris untuk segera dilakukan pembongkaran. Gitu ya. Jadi terima kasih warga Kota Pasuruan yang telah melakukan pembongkaran. Artinya mereka juga bisa diajak kerjasama nih, karena ujungnya juga demi kebaikan bersama juga ya Pak ya, karena masih ada sisa lahan yang juga bisa dimaksimalkan. Artinya kan itu hak orang lain. Hak orang lain. Karena TPU ini kan milik umum, bukan milik pribadi. Tempat pemakaman umum itu tadi ya Pak ya. Baik. Kemudian ada mekanisme khususkah Pak di Perda ini mengenai pemakaman umum, pemakaman keluarga atau seperti apa? Kalau mekanisme khusus itu nggak ada ya Mbak. Jadi memang masing-masing keyakinan, Islam, Kristen, Buddha kan punya aturan sendiri tentang pemakaman. Jadi terkait dengan mekanisme pemakaman itu tidak ada. Hanya memang ketika kita ada pemakaman di TP itu harus ada persyaratan. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Ya, seperti KTP yang meninggal, kemudian KK, nah, kemudian sama satu ahli waris. Jadi kita ingin tahu juga ahli warisnya siapa, gitu. Itu aja sih syaratnya. Ya. Gitu ya. Kalau misalkan ada, ini makam ini ada biaya-biaya, boten. Jadi terkait dengan peraturan daerah terkait dengan retribusi. Nah, retribusi pemakaman itu sudah dihapus, masuk di retribusi sosial. Jadi pemakaman di TPU Kota Pasuruan semuanya gratis. Tidak berbayar ya masyarakat ya. Kalaupun ada, itu pun biasanya dari ahli warisnya sendiri untuk mereka yang membantu di areal pemakaman biasanya. Ya kan Pak ya. Jadi bukan mengenai lahannya ya. Betul. Dari kesadaran ahli waris dan juga pihak keluarga sendiri biasanya seperti itu ya. Baik. Nah, kalau pengawasan kemudian penegakan aturan Perda ini sampai sekarang seperti apa Pak? Adakah sanksi bagi mereka yang melanggar begitu? Di Perda sendiri ada, Jadi memang kalau sanksi sendiri ini terkait dengan pembangunan makamnya tadi ya. Pembangunan makam, kemudian pembangunan dikicing dan lain-lain. Memang sanksinya ada 2, secara administratif dan pembongkaran. Jadi kita kirim surat dulu ya, bahwasanya ada pelanggaran di situ. Ketika ada pelanggaran, kelihatan nggak diindahkan, baru kita tindak. Artinya kita tindak, kita lakukan pembongkaran. Tapi kita nanti harus ada persuasif dulu. Jadi kita sosialisasikan dulu, kita sampaikan dulu, ada tindakan pelanggaran di situ. Baru kita, kalau memang susah, baru nanti kita lakukan penindakan. Ada surat cinta yang datang nanti. Baik. Tapi alhamdulillah ya selama ini belum sampai ke penindakan. Gitu. Kayak kemarin ternyata masyarakat antusias juga, terima sadar, kasih, ada kesadaran juga gitu untuk melakukan pembongkaran. Gitu. Dan
Kalau sampai saat ini ada nggak sih Pak apa mengenai pemakaman begitu ya, ada beberapa problem yang jenengan temui begitu di masyarakat Kalau sejauh ini? problem itu memang hampir tidak ada ya. Hanya memang pada saat wabah COVID Oke, kemarin, COVID kemarin. ya itu memang kami sendiri dari pemakaman sendiri memang kelimpungan juga terkait banyaknya angka kematian yang Iya. harus dimakamkan seperti itu. Karena kan awal-awal COVID itu kan ada penolakan warga untuk dimakamkan di makam, baik itu Terjadi ya TPU, Pak di Kota Pasuruan terjadi ya? juga, baik itu Oke. di apa namanya itu di makam TPPU yang dikelola oleh warga. Nah, itu kan memang ketakutan sih sebenarnya awal-awal Iya. pandemi, takut menular dan lain-lain seperti itu, sehingga banyak penolakan. Itu sempat jadi kendala. Tapi alhamdulillah pemerintah sendiri cepat tanggap dengan membangun satu lokasi pemakaman khusus makam COVID di Pojentrek. Di Pojantre Pak? Iya. Oke. Itu kalau kita keluar tol, atau masuk tol. Nah, kalau masuk tol itu kan kiri. Nah, jadi sebelah timur dari tol itu ada makam Pojentrek. Oke, Itu khusus. baik Nah, itu. tapi sekarang sudah bukan makam COVID lagi, sudah jadi makam umum. Udah TPU. Warga Kota Pasuruan, misalkan ada sanak familinya yang meninggal, boleh dimakamkan di situ. Oke, baik, Gitu. baik. Ini informasi penting juga ya buat Iya. masyarakat Kota Pasuruan ya. Ternyata sejarahnya seperti itu dulu, sempat Iya. ada kasus penolakan dan Betul. segala macam ya. Tapi sekarang sudah clear, sudah bisa dipergunakan Alhamdulillah. bagi sanak saudara yang Iya, meninggal sudah begitu ya, menjadi boleh dimakamkan tempat di situ. pemakaman umum juga. Baik. Itu. Kemudian nih, masyarakat yang ingin memberikan masukan dalam pengelolaan pemakaman di Kota Pasuruan, Pak, bisa menghubungi mana nih, Pak? Wah, Boleh nggak sih, Pak? boleh sekali. Kami sangat terbuka. Terbuka ya, sangat Pak? terbuka dengan masukan oleh masyarakat gitu loh. Oke. Bahkan kami pingin dinilai gitu loh kinerja kami. Karena kalau kita yang menilai itu kan nggak relevan ya. Tidak Kurang- objektif ya, Tidak gitu objektif ya. seperti itu. Kita pingin nilai masyarakat juga bisa memberikan masukan, bisa memberikan kepada kami, bisa memberikan ya itu tadi masukan-masukan tadi itu. Apa yang kurang, apa yang belum bisa. Termasuk mungkin mereka yang pelayanan. sempat menemui kendala di lapangan Iya, gitu seperti mengenai pemakaman di Kota Betul Pasuruan sekali. gitu ya. Itu bisa langsung ke kantor kami. Nah, itu di TPU Puru 3. TPU Puru 3. Oh, baik. Itu bisa. Atau, nah ini nanti jadi bagi warga Kota Pasuruan, nah ini sekalian kami sampaikan boleh ya? Boleh, promosi monggo, ya. monggo. Jadi Monggo, Pak. UPT Pemakaman ini sebenarnya punya aplikasi e-makam, tapi mungkin pada saat ini memang kami bermasalah. Jadi aplikasi tersebut ada error ya, jadi dia tidak bisa digunakan. Kami sudah konsultasi dengan Kominfo, akhirnya kami dibuatkan suatu aplikasi, Oke. aplikasi khusus, namanya nanti Simple Makam. Ya, jadi, Oh, masih ongoing ya, Pak ya? Masih. mungkin minggu depan ya. Oh, Ya, apa, nanti Pak, insya aplikasinya, Allah, Pak? Simple Makam. Jadi Simple Makam. Simple Makam itu kepanjangan dari Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Pemakaman. Oke. Oke. Apa saja yang bisa diakses di situ, Pak? Jadi yang bisa diakses nantinya itu masyarakat bisa mencari apakah Ketersediaan lahan. data-data Oke. keluarganya yang sudah meninggal itu bisa di searching di situ. Oh, Ada di TPU mana? baik. Atau bisa jadi kan keluarga itu meninggal, tapi kan ada sanak jauh yang belum tahu seperti apa. Oh, ini dimakamkan di mana? Boleh mengakses di situ, dicari namanya siapa. Nah, itu ada di TPU mana. Oh, itu bisa terdata begitu Bisa ya, Pak ya? terdata. Baik. Nanti juga bisa berdata per makam, itu ada berapa aja yang Ada sudah datanya. di situ. Masyarakat juga kami juga berharap ada keaktifan dari masyarakat untuk kembali mendaftarkan. Oh ya. Jadi nanti monggo diakses. Kalau memang ada sanak famili atau mungkin keluarga yang sudah meninggal itu belum terdata di Simple Makam, monggo ya kami terbuka untuk dilakukan pendaftaran ulang. Oke, Ya, baik. jadi sehingga memang data di pemakaman itu lengkap gitu. Kedepannya kenapa ini diperlukan itu juga untuk banyak sih Mbak, banyak sekali data pemakaman ini kebutuhannya.
Yang pertama jelas itu akte kematian ya. Oke. Ya, kita perlukan untuk Ya. akte kematian data itu. Ini penting sekali akte kematian itu yang pertama karena pertama warga Kota Pasuruan ini mendapatkan bantuan kesehatan BPJS. Nah, ini kalau nggak dibuatkan akte kematian, nah ini kan jadi temuan bagi kami pemerintah kota. Karena kan kami harus membayar terus. Betul. Nah, seperti itu. Jadi Sedangkan ada ini sudah perbaruan data meninggal. ya. Nah, karena nggak ada akte kematian tadi, ini harus terbayarkan terus. Nah, ini kan jadi apa namanya itu temuan. Takutnya seperti itu. Iya. Nah, pentingnya itu. Yang kedua, bansos. Iya. Bantuan sosial, Bantuan biar sosial. tidak terjadi permasalahan di kemudian hari. Dan kadang terjadi permasalahan, ini orangnya sudah meninggal tapi bansosnya masih terus. Ini berjalan ya. Ini kan jadi masalah nantinya. Ya, gitu. betul. Gitu. Yang berikutnya lagi terkait dengan akte kematian ini terkait dengan pilihan. Nah ini kan mau pilihan ini. Oh iya. Nah, ya kan. Orangnya sudah meninggal, Masih namanya masih terdata ada. nih, masih masuk gitu Ini ya. kan perlu pengurusan akte itu penting. Oke. Data kematian ini penting. Seperti itu. Nantinya simpel makam ini selain apa namanya itu hanya terdata di TPU. Ke depan ini semua makam itu ada di satu rumah itu tadi simpel makam. Oh. Jadi masyarakat bisa melihat atau mengetahui informasi terkait pemakaman di Kota Pasuruan seluruhnya, baik itu TPU, baik itu TPBU, tempat pemakaman khusus, bahkan tempat pemakaman keluarga yang ada di Kota Pasuruan itu nanti kita cantumkan di simpel makam, sehingga masyarakat nggak perlu bingung. Saya ingin mengerti makam ini, itu ada di mana? Ya monggo. Di aplikasi di simpel makam. Oke. Gitu. Udah di spill ya, insya Allah minggu depan ya Pak ya. Minggu depan nanti kita launching. Baik. Nah, balik lagi ke sosialisasi mengenai perda ini tadi ya Pak. Ya. Saya jadi penasaran, apakah ada perbedaan antara pemakaman umum, kemudian TPBU, pemakaman keluarga? Apakah ada perbedaan dari peraturan itu tadi? Pengelolaannya ya? Ya. Oke. Memang kami sendiri kan dari pemerintah itu kan ada batasan terkait pengelolaan. Ya. Jadi yang kita bisa kelola itu hanya aset-aset milik pemerintah. TPU. Ya, tempat pemakaman umum ini kan memang asetnya milik pemerintah. Itu yang bisa kita kelola. Apa yang bisa kita kelola di situ? Yang pertama sarana prasarana. Sarana prasarana baik itu jalan, baik itu penerangan, pagar dan lain-lain itu bisa kita anggarkan, kita atur di situ. Tetapi kalau TPBU kita nggak bisa karena asetnya masih bukan milik pemerintah kota. Nah, ini yang kita selalu sampaikan kepada masyarakat. Bagi masyarakat yang ingin makamnya bisa dikelola dengan baik, sampaikan saja ke pemerintah kabupaten untuk asetnya untuk diserahkan ke pemerintah Kota Pasuruan. Sehingga nantinya yang ngelola pemakaman itu dari UPT Pemakaman. Oh, begitu. Baik. Jadi mereka yang misalnya ada TPBU nih, itu ingin menyerahkannya sebagai aset Kota Pasuruan, itu bisa ya Pak ya? Bisa. Jadi nanti Pemkot yang akan mengurus itu. Betul. Oh, baik. Termasuk juga pemakaman keluarga? Kalau pemakaman keluarga biasanya kalau keluarga susah ya. Karena kan kalau sudah jadi TPU, nah ini kan bisa ditempatin orang lain, bukan keluarganya. Nah, jadi kalau keluarga memang ada beberapa, memang nggak banyak juga sih seperti itu. Itu di Pur 3 ya Pak ya? Kalau tempat pemakaman keluarga itu ada di Bugul. Oh, ada di Bugul. Iya. Jadi sebelah utara itu ada beberapa tanah itu yang dijadikan tempat pemakaman keluarga. Oh, oke. Gitu. Baik. Kalau tempat pemakaman khusus itu biasanya pengelolaannya itu dikelola di Dinas Pendidikan. Oh, Dinas Pendidikan. Kebudayaan. Oh gitu. iya benar. Memang ada anggaran untuk pengelolaan makam-makam tersebut, tapi dengan syarat harus terdata sebagai cagar budaya. Cagar budaya. Iya. Seperti itu. Karena memang kami memang nggak bisa, wewenang kami nggak ada sampai ke TPPU, kemudian tempat pemakaman khusus. Tapi jangan khawatir, ya kita bisa kerjasama. Jadi monggo kalau misalkan ada TPBU atau mungkin tempat pemakaman khusus yang sekiranya butuh perawatan atau mungkin pembersihan dan lain-lain, kami siap. Monggo sampaikan saja melalui surat dengan ditandatangani oleh kelurahan, sampaikan ke UPT Pemakaman. Insya Allah nanti kami bantu. Oh, ya. Terbuka sekali nih ya. Siap. Jadi bagi masyarakat yang barangkali juga sempat
adalah beberapa pertanyaan mengenai pemakaman begitu ya, dan alhamdulillah jenengan hadir untuk menyampaikan sosialisasi ini. Jadi semoga mungkin masyarakat yang akhirnya terjawab sudah gitu ya, jadi bisa langsung bisa menghubungi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ya Pak ya. Siap. Oke, baik. Nah, kembali ke sosialisasi perda ini Pak, kalau ini kan sekarang lagi benar-benar teknologi, digitalisasi gitu ya Pak ya. Apakah selama ini ada bentuk teknologi atau sistem digital yang akan diterapkan dalam pengelolaan pemakaman, termasuk simpel makam tadi? Ya, ini tadi pengembangan tadi Mbak. Karena awalnya dulu kan memang e-makam. Kami punya e-makam, jadi itu juga aplikasi untuk pendataan juga gitu ya. Nah, pengembangannya adalah simpel makam nantinya. Oke. Ya, karena fitur-fiturnya nanti termasuk fitur kita kontak dengan masyarakat, chat. Oh gitu. Iya, jadi masyarakat yang pingin mengusulkan atau mungkin memiliki unek-unek atau apa, pingin chat ke kami, monggo. Itu kami itu bisa ada seperti itu. Ya, itu juga ada. Kemudian rencana ke depan, kami ini ingin mengintegrasikan data. Jadi selama ini kan seperti yang saya bilang tadi, data yang ada di e-makam itu kan hanya satu data yang ada di PPU. Tapi rencana ke depan kami ingin jadi satu data terpadu di Kota Pasuruan terkait dengan pemakaman. Di TPPU, di TPK, di tempat pemakaman keluarga tadi, itu data jadi satu ada di simpel makam. Oke. Jadi masyarakat ingin tahu kerabatnya ada dimakamkan di mana, tinggal diklik nanti akan muncul di situ data. Bahwasanya si A meninggalnya di sini, gitu kan, tanggal alamatnya ini, ya dimakamkan di sini. Oke, Gitu, jadi ini tahu. sangat membantu sekali ya. Iya. Bagi iya betul, terutama bagi keluarga yang jauh gitu, misalnya di luar kota atau apa berkunjung ke Pasuruan, ini bisa sangat terbantu ya dengan. Bahkan ada satu lagi fiturnya, jadi masyarakat bisa tahu si A ini sudah dibuatkan akta atau belum. Oh, oke. Jadi bisa muncul status di situ ya. Silakan monggo segera. Iya, karena itu sangat penting sekali. Iya, betul sekali. Akta kematian. Karena kan memang sebaiknya ketika ada sanak saudara yang meninggal, beberapa hari setelahnya diharuskan mengurus akte itu kan Pak ya. Iya. Oke. Iya. Untuk akte sendiri, kalau misalkan kesulitan dalam pengurusan, kami siap membantu dalam pengurusan akte. Siap. Pak, di beberapa menit terakhir, ada nggak yang ingin jenengan sampaikan mengenai sosialisasi perda ini? Monggo. Ya, memang kami sendiri mengakui bahwasanya ada kekurangan di perda ini. Baik. Karena memang ada perubahan seperti itu. Jadi mungkin akan segera kami bikinkan draft ulang terkait perda ini, karena kan retribusi sekarang sudah nggak ada, di dalam perda juga ada retribusi. Nah, ini perlu ada pembaharuan juga. Okay. Ini kedepannya seperti itu, akan ada juga turunan-turunan dari perda itu yang memang jadi tugas kami yang belum terselesaikan. Nah, ini nantinya insya Allah dalam setahun ke depan ini kami akan segera menjalankan itu. Semoga tahun depan kita sudah punya aturan-aturan turunan terkait pemakaman. Baik. Seperti itu. Nggih, semoga bisa terlaksana dan ya, berjalan dengan baik. Iya, iya. Pak, terima kasih banyak ya, Pak. Karena sudah kurang lebih 30 menit kita ngobrol, sudah 30 Pak. menit ini. Harusnya 2 jam ya, Pak ya. Oke, karena seperti yang saya bilang tadi, semoga ada banyak hal yang diinformasikan tadi bisa ditangkap oleh masyarakat Kota Pasuruan ya mengenai sosialisasi peraturan daerah tentang pengelolaan pemakaman di Kota Pasuruan. Jadi Bapak Budi Prasetyo sendiri juga sangat terbuka mengenai bagi masyarakat yang menemui kendala di lapangan atau pengurus akte kematian kesulitan atau apapun itu bisa menghubungi ini tadi ya Pak ya, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ya, UPT Pemakaman bisa terutama ya. menghubungi itu langsung atau mau pakai nomor saya? Disampaikan? Oh enggak ya. Cukup ini aja deh Pak. Website tadi yang juga bisa diakses sama masyarakat ya. Jadi untuk masyarakat Kota Pasuruan supaya lebih jelas dan mengerti terkait produk hukum daerah ya, ini bisa mengunjungi website JDIH Kota Pasuruan di jdih.pasuruankota.go.id. Itu sekali lagi bagi masyarakat yang ingin mengetahui lebih jelas, kemudian mengerti juga terkait produk hukum daerah, silakan akses di jdih.pasuruankota.go.id. Itu dia.
Pak, terima kasih banyak. Ya, Semoga terima lain kasih waktu bisa berbicara mengenai hal lain juga, Amin. seperti yang tadi jenengan Iya. rencanakan. Ya. Baik, Terima kasih. dan ini dia di penghujung podcast kita, saya Lia Hidayat juga harus selesai undur diri menemani masyarakat Kota Pasuruan yang sudah berbicara mengenai sosialisasi peraturan daerah tentang pengelolaan pemakaman di Kota Pasuruan bersama dengan Bapak Budi Prasetyo selaku Kepala UPT Pemakaman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Saya Lia Hidayat pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.